Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 47. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Andini Solomasi Jibua, Dewi Saraswati Hura, dan Yunri Snai. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika dalam pekerjaan atau interprofesional di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut ada daftar isi. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Latar belakang yaitu praktik interprofesional dalam pelayanan kesehatan modern memerlukan kerjasama tim yang efektif dan etika profesional yang kuat. Etika interprofesional mencakup sikap saling menghormati, komunikasi efektif, tanggung jawab profesional, dan pengambilan keputusan bersama yang berorientasi pada keselamatan pasien. Namun, implementasi etika interprofesional masih menghadapi hambatan seperti perbedaan latar belakang, pendidikan, hierarki profesi, dan keterbatasan komunikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penerapan etika kerja interprofesional yang lebih baik. Adapun rumusan masalah pertama, penerapan etika kerja interprofesi di rumah sakit swasta Tangerang masih menjadi tantangan terutama dalam menjaga komunikasi, kolaborasi, dan profesionalisme antar tenaga kesehatan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan etika interprofesi meliputi budaya, organisasi, kepemimpinan, beban kerja, serta pemahaman individu terhadap nilai-nilai etika dan peran masing-masing profesi. Yang ketiga, dampak penerapan etika interprofesi terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat kerja tim, dan mendukung keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menganalisis penerapan etika kerja interprofesi di salah satu rumah sakit swasta Tangerang. Tujuan khusus, 1. Mengidentifikasi praktik etika dalam kolaborasi tenaga kesehatan. Yang kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan etika interprofesional. Dan yang terakhir yaitu ketiga, menjelaskan dampak etika kerja interprofesi terhadap pelayanan pasien. Kajian literatur menunjukkan bahwa etika profesional menjadi landasan utama dalam praktik pelayanan kesehatan, menekankan tanggung jawab, integritas, dan penghormatan terhadap martabat pasien. Kolaborasi interprofesional merupakan strategi penting yang menuntun komunikasi terbuka, pengambilan keputusan bersama, dan pengambilan tanggung jawab yang jelas. Prinsip etika kerja interprofesi meliputi saling menghormati kompetensi, komunikasi efektif, tanggung jawab bersama, serta orientasi pada keselamatan pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika interprofesi mencakup budaya, organisasi, kepemimpinan, beban kerja, keterampilan, komunikasi, pendidikan, dan struktur hierarki profesi. Dampak penerapan etika interprofesi terbukti meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan, dan keselamatan pasien, efektivitas kerja tim, serta efisiensi kerja kesehatan. Sebaliknya, kegagalan kolaborasi dapat menimbulkan konflik dan kesalahpahaman medis. Kita masuk di dalam metode penelitian, dirancang untuk menggambarkan penerapan etika kerja interprofesi di rumah sakit swasta Tangerang dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, desain penelitian menggunakan observasi lapangan untuk memahami interaksi antar tenaga kesehatan. Lokasi dan waktu dilaksanakan di rumah sakit swasta Tangerang pada periode Januari sampai Februari 2025. Subjek penelitian itu ada tenaga kesehatan lintas profesi seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Teknik pengumpulan data yaitu observasi interaksi kerja, catatan lapangan, dan dokumentasi kegiatan pelayanan. Adapun analisa data dilakukan secara deskriptif melalui identifikasi pola interaksi, kategorisasi perilaku etis ataupun tidak etis, analisa faktor penyebab, serta interpretasi dampak terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Untuk hasil dan pembahasan penerapan etika interprofesional sudah terlihat dalam kegiatan rutin seperti handover, tindakan medis, dan diskusi kasus dengan mayoritas tenaga kesehatan, menunjukkan sikap yang saling
menghormati, dan saling menghargai. Namun masih ada ketidakkonsistenan berupa komunikasi kurang efektif, perbedaan persepsi peran, dan koordinasi yang lemah saat tekanan kerja tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi praktik etika interprofesional meliputi beban kerja yang tinggi, keterbatasan waktu komunikasi, serta perbedaan pengalaman. Dan juga budaya hierarki profesi serta kurangnya pelatihan dan kolaborasi. Adapun kesimpulan, etika kerja interprofesi merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Di Rumah Sakit Swasta Tangerang, kolaborasi tenaga kesehatan telah berjalan, tetapi penerapan etika interprofesional belum sepenuhnya konsisten. Faktor utama yang mempengaruhi meliputi beban kerja, budaya organisasi, komunikasi, dan pengalaman kerja. Penerapan etika interprofesi yang optimal terbukti meningkatkan keselamatan pasien dan efektivitas pelayanan. Diperlukan upaya peningkatan melalui pelatihan kolaborasi interprofesional, penguatan budaya kerja profesional, serta peningkatan komunikasi tim kesehatan. Adapun referensi yang kami cantumkan nanti kami tampilkan di bagian akhir slide kami.